Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Wahyu Lulianto. 30 hari jago jualan dan turun berat badan. Hari ini dimulai. Jadi teman-teman semua, apa yang perlu dipersiapkan untuk 30 hari jago jualan dan turun berat badan? Ya, ini yang kalian harus perlu persiapkan. Pertama, ya ini ya. Pertama, siapkan produk. Nah, kenapa produk? Nah, kalau yang sudah punya produk, oke, it's okay. Siapkan produk kalian, siapkan apa yang mau dijual, nah, kemudian siapkan dia tahu tentang produk yang dijual. Itu yang kalau yang sudah punya produk. Kalau yang belum punya gimana, Mas? Ini di sini ada pilih produk dari tetangga terdekat kalau ada misalkan. Tetangga terdekat jual apa sih ya? Yang stoknya aman loh ya, cari yang stoknya aman. Kedua adalah produk dari saudara yang jualan apa gitu. Mungkin ada saudara yang jualan em, mungkin ada saudara yang jualan produk A, itu bisa kita bantu jualin ya kan. Jangan cari yang susah-susah. Oh, cari ini Mas, saya pengen jualan ini. Cari ke Jakarta, cari ke enggak, jangan yang susah-susah. Kita 30 hari jago jualan dan turun berat badan, apapun produknya coba dulu gitu ya. Apapun produknya coba dulu. Misalkan kalian masih belum punya produk ya, kita di teman-teman aja online itu punya produk yang namanya misalkan gitu. Kita ada jasa pembuatan website, kita ada jersey, teman-teman. Kita ada juga jual alat olahraga, misalkan. Kita juga jual kayak gini, misalkan. Ini apa namanya, nasi kebuli, ya kan? Nasi kebuli ini stok aman, insya Allah, dan harganya juga juga terjangkau, dan ini baru rame juga nasi kebuli instan ini. Dan setiap page-nya kalian bisa ngambil untung sekitar 10 sampai 15 ribu, lumayan, dan stok aman, dan dikirim kemanapun juga aman. Jadi bagaimana kita cari produk gitu sebenarnya? Satu, cari yang produknya itu uh, punya pasar tertentu gitu, punya pasar, punya target market gitu ya. Ada gitu ya, ada yang nyari. Kalau kalau nggak ada yang nyari misalkan, ya cara ngeceknya gimana? Cari, buka aja di Google, terus kemudian jual nasi kebuli. Nah, ini misalkan instan. Nah, ada kan jual nasi kebuli instan atau jual nasi kebuli misalkan. Nah, ada di sini dan banyak di situ ya misalkan. Jadi produk kita tahu memang benar-benar ada pasarnya gitu. Nah, setelah itu apa? Setelah itu cari yang stoknya aman. Nah, stok aman ini gimana? Ya cari, karena apa? Karena ketika kita jual nanti, fokus pada penjualan, nggak fokus pada stok. Misalkan gini, kita baru jualan 1 hari, 2 hari, 3 kali, kan nggak langsung laku ya. Misalkan, oh, hari keempat mungkin baru ada yang tanya. Dan ketika stok tidak aman, pasti biasanya akan kehabisan. Nah, itu yang jadi problem nanti teman-teman semua untuk jualan. Yang ketiga adalah di sini nggak ada ya. Kita tulis saja di sini. Jadi syarat produk misalkan ya. Nah, gini, syarat produk. Nah, produk. Jadi di sini um, pro, produk stok aman. Stok aman, repeat order. Nah, selanjutnya apa? Repeat order tinggi. Ya. Nah, yang pertama tadi cari cari target marketnya. Nah, ini ya, cari target marketnya ya. Jadi ada yang beli dulu gitu loh. Terus kemudian stok aman dan repeat order tinggi. Setelah itu apa? Produk dibagi menjadi dua. Satu produk kebutuhan dan satu produk kesukaan. Produk kebutuhan itu gimana sih contohnya? Ya, gini. Jadi misalkan kita jualan nasi kebuli, ya kan? Nasi kebuli itu produk kebutuhannya seperti ini. Eh, Misalkan peluang usaha untuk ibu rumah tangga, bisa update di apa namanya, dari rumah misalnya ya. Kita cari gini ya, jadi orang peluang usaha. Ini bisnis ya, peluang usaha modal kecil lah. Ketika orang nyari ini, kemudian tahu kalau jualan nasi kebuli ini pencariannya banyak, orang yang mau beli banyak, orang akan gabung atau beli dari produk kita gitu kan. Bedanya apa sih kebutuhan sama kesukaan? Sebenarnya kebutuhan itu ketika orang butuh dan cari. Misalkan apa, jasa pembuatan website itu biasanya memang kebutuhan. Saya mau buat mau buat website nih, di mana ya? Oh, cari jasa pembuatan website Solo, jasa pembuatan website Kudus, jasa pembuatan website Semarang, dan masih banyak. Itu biasanya memang dia cari gitu.
Tapi yang satunya adalah produk kesukaan. Produk kesukaan itu apa? Ketika orang tahu produk itu dan dia suka dan dia beli. Nah, ini bedanya itu. Contohnya apa? Contohnya, oh lihat sepatu, cewek-cewek biasanya, lo lihat baju, lucu bajunya gitu misalkan. Ya ini produk kesukaan gitu. Tapi bisa jadi produk kebutuhan. Caranya gimana? Ini kalau ada yang salah nanti di kolom komentar ya teman-teman ya. Tapi setahu saya ini yang saya pelajari. Kemudian kebutuhan bisa jadi gini. Grosir misalkan, maaf lighting saya mati. Grosir fashion Solo misalkan. Itu ketika orang cari mereka akan karena dia butuh grosir karena dia ingin jual lagi dan dia butuh produk itu nanti ketika dia cari dapat produk itu. Atau tadi misalkan kesukaan ketika orang tahu ini beras basmati itu apa namanya nasi kebuli. Kalau pengen beli nasi kebuli masak sendiri di rumah ya kan ada misalkan Asifa nasi kebuli. Lah itu tadi nanti bisa jadi produk kesukaan orang tahu baru oh iya keluargaku suka misalkan nasi kebuli. Kenapa nggak masak nasi kebuli dari rumah gitu misalkan. Lah itu nanti yang jadi apa namanya acuan kita untuk jualan 30 hari jago jualan dan turun berat badan. Selanjutnya apa? Buat konten. Nah, konten ini sebenarnya yang agak riskan ya. Konten ini terserah foto pakai handphone bisa ya, foto pakai handphone atau video pakai handphone bisa. Yang penting kumpulin gitu. Atau diedit mau diedit ya, ada diedit namanya di sini ada namanya Canva. Nanti membantu yang nggak bisa Mas, saya nggak bisa ngedit Corel Mas. Mas saya nggak bisa ngedit apa namanya video Mas, pakai aja ini Canva gratis. Ini ada versi gratisnya, template-nya banyak banget, kalian bisa cari satu-satu di sini. Marketing, personal, bisnis, trading dan masih banyak sosial media kalian untuk desain produk tersebut gitu. Nanti Canva ya, daftar pakai email nanti bisa langsung edit di dalamnya. Tinggal drop and down aja. Itu. Setelah tadi buat foto dan tulisan penawaran. Tulisan penawaran apa sih? Tulisan penawaran sebenarnya kayak nih, misalkan kayak nasi kebuli saya contohin. Kenapa harus contohin? Karena produknya ini yang ada, yang deket sini gitu. Ya, jadi gini. Kangen masakan yang ada di Arab misalkan. Ketika yang kalian rasakan ketika umroh, nih bisa dimasak sendiri di rumah dengan membeli nasi kebuli Asifa instan misalkan ya. Nanti ini juga apa namanya? Bisa dimasak di setiap orang karena di belakangnya ada tutorial cara membuatnya. Gitu. Itu nanti tulisan copywriting. Biasa orang nyebut copywriting. Jadi ketika orang baca itu tergiur untuk membeli. Jadi copywriting kadang saya satu yang langsung hard selling. Hard selling itu kalian pengen ini ya atau kalian punya masalah ini. Jadi masalah kemudian solusi kemudian kalian ngasih produk tertentu gitu. Tapi ada juga yang storytelling gitu. Storytelling itu cerita dulu gitu saya ketika misalkan ya insya Allah nanti dulu ketika keluarga saya umroh misalkan dia bawain saya ada namanya nasi kebuli tapi ketika di Indonesia dan lama karena sekarang masih pandemi nggak bisa umroh dan lain-lain saya kangen masakan Arab ya terus kemudian bawahnya nah ternyata saya coba nih nasi Asifa nasi kebuli rasanya enak banget lah itu nanti yang bakal orang pengen beli di produk Anda. Selanjutnya adalah buat sosmed dan mapnya. Sosmed apa aja? Ya, traffic terbesar di sekarang ini adalah TikTok. Nah, TikTok nggak hanya joget-joget ya, jualan ada ya. Nanti cari aja jual apa di TikTok itu banyak banget sekarang. Kedua adalah Facebook. Ya, ada YouTube sebenarnya. Nanti kita ajari bertahap. Ya, ada YouTube. Nah, ini kemudian Facebook. Kemudian selanjutnya buat yang namanya Instagram. Nah, ini buat dulu semua satu persatu. Nah, Instagram misalkan gini, orang lihat kemudian suka kemudian beli ya, Facebook seperti ini. Nanti kita bisa jualan lewat itu. Itu terima kasih. Siapkan dulu semua apa yang dicatat tadi. Ulangi lagi video saya, catat satu persatu, siapkan dan ikuti hari kedua 30 hari jago jualan dan turun berat badan dan insya Allah hari ketiga hari keempat sudah ada orderan insya Allah lah ya. Bismillah pokoknya ya. Yakin aja. Berdoa sama Allah, usaha ikhtiar dengan sungguh-sungguh. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.